Welcome back to day 2 of the Alumnus Summit 2021. Our next panel discusses voluntary disclosure and what is to be expected of it. This time we will hear the perspectives from speakers who are well versed in this topic to provide their expert take on this issue. Let us welcome Her Excellency Inge Diana Rismawanti, Head of Sub-Directorate, Directorate General of Taxes, His Excellency Muhammad Misbakun, Member of the House of Parliament, or House of the Representatives Commission 11, Anto Perwata, President Director PT 7 Offshore Company, and our moderator for this panel. Please welcome Bambang Suarso, Chairman Alumnus Summit 2021. Ya, selamat siang semua. Selamat siang Ibu Inge dari Kasubdit Penyuluhan P2 Humas Direktur Jenderal Pajak mewakili Pak Suryo Utomo selaku Dirjen Pajak. Kita juga punya Pak Anto di sini dan juga kemudian Pak Misbakun yang masih dalam perjalanan. Kalau kita mendengar mengenai tax amnesty, nah kali ini kita juga dihadapkan pada pertanyaan apakah beberapa waktu lalu pada saat pemerintah meratifikasi bersama DPR Undang-Undang PHP di mana di dalamnya ada pasal yang mengatur sejenis dengan tax amnesty, yaitu tax amnesty jilid 2 kata orang beberapa kali, yaitu PPS, Program Pengungkapan Sukarela. Nah, mungkin Bu Inge bisa menyampaikan ke kita melalui pemaparan slide-nya, kira-kira apa sih itu PPS yang ada atau bagian daripada Undang-Undang PHP, ya, HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Silakan Bu Inge. Oke, terima kasih Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada Pak Anto dan Pak Misbakun yang mungkin akan segera bergabung dengan kita semua dan juga para peserta webinar Alumnus Indonesia ya, Indonesia Rising. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan singkat apa itu PPS. Boleh di-share barangkali ya slide yang saya miliki yang sudah saya kirimkan ke panitia. Bahwa memang program pengungkapan sukarela kami tidak menyebutnya sebagai tax amnesty jilid 2 nih Pak Bambang, walaupun orang-orang banyak mengatakan seperti itu, tapi kami di Direktorat Jenderal Pajak mengatakan ini tidak sama loh dengan TA yang waktu itu sudah kita lakukan pada tahun 2016 dan 2017, tapi kami lebih mengatakannya sebagai program pengungkapan sukarela, karena ini juga menjadi tujuan dari dibuatnya Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang memang tentunya ingin meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Nah, dari penelitian kami ternyata memang masih ada wajib pajak yang kali belum melaporkan seluruh hartanya pada saat TA berlangsung di tahun 2016 dan 2017 yang lalu, sehingga kami memberi kesempatan kepada mereka untuk bisa mencoba memperbaiki lagi pelaporannya sehingga sesuai dengan ketentuan yang sedang berlaku. Nah, dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ini mungkin langsung ke slide yang PPS saja, boleh minta tolong. Nah, jadi di dalam yang berikutnya, next lagi, ya ini dia. Nah, jadi dalam program pengungkapan sukarela ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela. Kalau kita flashback sebentar ke tax amnesty, untuk mereka yang masih ada harta yang belum dilaporkan, masih lupa kalau ditemukan oleh Ditjen Pajak, maka dia akan dikenakan tadi sanksinya besar ya, 200% juga dengan PPh finalnya yang berbagai macam tarif antara PPh badan dan orang pribadi yang berbeda. Nah, sehingga di dalam program pengaturan sukarela ini terbagi menjadi 2 kebijakan. Yang pertama adalah kebijakan untuk mereka yang mengikuti program TA di tahun 2016 dan 2017. Jadi untuk seluruh wajib pajak orang pribadi dan badan yang mengikuti program tax amnesty, apabila masih ada harta yang belum dilaporkan, boleh mengikuti program ini. Tentunya ini harus mengungkapkan aset yang dimiliki sampai dengan akhir tahun 2015. Dalam SPT-nya 2016 tentunya harus sudah dilaporkan. Nah, jadi ini kita batasi dulu untuk aset yang tahun 2015 ke belakang sama dengan TA. Nah, untuk tarif PPh final yang harus dibayar berapa?
dimulai dari 11% apabila memang dia mendeklarasikan harta yang di luar negeri. Kemudian ada 8% apabila harta yang di luar negeri tadi akan direpatriasi. Dan juga termasuk untuk harta yang dideklarasikan ada di dalam negeri sendiri. Nah, kemudian juga ada potongan lagi tarif menjadi 6% apabila memang harta tadi yang sudah direpatriasi dan juga aset dalam negeri diinvestasikan kembali dalam bentuk surat berharga negara maupun real estate atau renewable energy dalam bentuk SDA, investasi SDA. Nah, itu khusus untuk mereka yang ke TA. Nah, kemudian yang kedua, untuk mereka yang sudah ikut TA dan yang belum ikut TA. Nah, ini kita membatasi aset periode perolehannya adalah pada tahun 2016 sampai dengan 2020 saja. Sehingga yang menjadi dasar adalah SPT tahunan 2020. Jadi pastikan SPT tahunan 2020 sudah dilaporkan dengan benar. Apabila memang masih ada harta yang terlupa, boleh ikut kebijakan yang kedua ini. Tarifnya memang berbeda, tentunya lebih tinggi, jadi 18% untuk deklarasi luar negeri, 14% untuk yang repatriasi dan aset dalam negeri, kemudian 12% untuk yang diinvestasikan kembali. Ini hanya untuk orang pribadi. Nah, kenapa katanya banyak mempertanyakan, kok badan nggak boleh katanya. Nah, ini kami berharap sebetulnya kalau melihat dampak dari teks amnesti yang sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu, kita melihat bahwa wajib pajak melakukan teks amnesti cenderung kepatuhannya lebih tinggi, termasuk juga WP badan. Sehingga diharapkan setelah TA itu memang nantinya mereka menjadi lebih patuh dan sesuai ketentuan pelaporannya. Namun untuk orang pribadi, kami melihatnya masih banyak yang ternyata pelaporannya masih belum patuh. Ditambah lagi kami memperoleh data dari ILAP, dari instansi, lembaga, dan asosiasi serta pihak ketiga lainnya, dan juga karena ada pertukaran data keuangan utamanya yang banyak dimiliki oleh orang pribadi sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, kami masih melihat ternyata banyak orang pribadi yang memang belum melaporkan seluruh hartanya. Sehingga diberi kesempatan tentunya berbeda dengan TA dengan tarifnya tadi. Oke, mungkin itu dulu Pak Bambang, silakan. Ya, tadi Ibu sudah menjelaskan beberapa hal terkait dengan kebijakan pemerintah ya mengenai HPP ya, Undang-Undang HPP, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan terutama mengenai PPS ini Bu. Nah, pertanyaan pertama nih sebelum kita beralih ke Pak Misbakun dan Pak Anto, ini sebenarnya tujuan pemerintah tuh apa sih Bu untuk adanya ini? Apakah dirasakan TA pertama itu kurang berhasil atau bagaimana? Dan kemudian apakah ada target dari pemerintah dalam ini DJP atas HPP ini Bu? Silakan Bu Inga. Oke, ya jadi sampai dengan saat ini kalau kita berbicara target Pak Bambang, kami belum menyatakan secara resmi berapa target penerimaan dari program PPS. Ini tentunya masih dalam kajian. Jadi nanti kalau sudah ada pasti akan disampaikan oleh para pimpinan kami. Namun tujuannya seperti saya katakan tadi, ini lebih kepada peningkatan kepatuhan. Karena tadi dari data yang kita peroleh sepanjang tahun 2016 sampai dengan 2020 apabila dimatchingkan dengan SPT pelaporan orang pribadi utamanya itu masih banyak yang belum dilaporkan. Kenapa sih nggak langsung diperiksa aja gitu? Nah, itu kan kita lebih mudah barangkali kalau langsung diperiksa. Tentunya kita ingin memberi kesempatan kepada para wajib pajak orang pribadi untuk terlebih dahulu mengungkapkannya secara sukarela. Bukannya kami tidak mau memeriksa, tentunya kita akan memberikan waktu kepada wajib pajak orang pribadi untuk mencoba secara voluntary gitu, membetulkan atau menyampaikan yang tadi lewat program PPS ini supaya bahwa sistem self-assessment yang menjadi sistem di dalam perpajakan Indonesia itu benar-benar bisa dirasakan oleh para wajib pajak. Kira-kira gitu Pak Bambang. Oke, terima kasih Bu Inga. Pertanyaan selanjutnya adalah demikian. Kalau kita lihat di Undang-Undang KUP yang juga sudah diimprovisasi atau diupdate dengan Citaker ya, Omnibus Law, itu kan kita juga dimungkinkan untuk melakukan pembetulan secara sukarela. Nah ini hubungannya apa kaitannya antara pembetulan SPT dengan PPS ini Bu? Silakan Bu. Kalau di dalam KU sudah ada dari sejak dahulunya. Jadi ini merupakan suatu kesempatan bagi pajak apabila memang ingin melakukan pembetulan SPT. Namun demikian tentunya ini merupakan proses normal. Nah, dengan PPS ini sebetulnya lebih mudah karena apa? Kita bisa mohon maaf, apakah suara saya terdengar jelas? Kelihatannya agak kurang. Lanjut Bu, silakan. Terdengar, oke ya.
Ya, siap. Nah, dalam program PPS ini kita berharap sebetulnya bahwa ini terutama kalau untuk yang TA ya Pak ya, tadi adanya pengenaan sanksi apabila kita yang menemukan harta tersebut. Nah, dengan adanya PPS tentunya tarifnya jauh lebih rendah. Kita tidak mau langsung melakukan law enforcement kepada mereka-mereka yang kita ketahui ada data harta yang belum dilaporkan. Sehingga seperti itu. Kalau dalam KUP memang sejak dahulu kala sudah ada apa ya, memang beda beda ketentuannya. Itu berarti mengikuti mekanisme pembetulan SPT, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Bu Inga. Hmm. Bersama kita juga sudah hadir Pak Anto Perwata. Pak Anto Perwata itu mewakili gambaran umum daripada wajib pajak Indonesia. Mungkin Pak Anto punya beberapa pertanyaan sebelum kita beralih ke Pak Misbakun. Silakan Pak Anto. Terima kasih Pak Bambang, Bu Inge. Jadi ya saya di sini mungkin representasi di wajib pajak ya Bu ya. Mungkin melihat bahwa ini ada tax amnesty atau voluntary disclosure yang dari kami mungkin ya nggak terlalu paham perbedaannya antara tax amnesty sama voluntary disclosure. Apakah itu perihal kepada apabila kita mengambil kesempatan untuk PPS berarti Bu ya, program pelaporan sukarela ya. Pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela. Berarti setelah kita melakukan laporan dan menggunakan hak PPS ini, untuk kedepannya kita tidak bisa diperiksa lagi atau bagaimana Bu? Perbedaannya dengan tax amnesty apa nih? Kalau untuk pemeriksaan masih sama Pak Anto, jadi tetap bahwa memang apabila sudah melakukan, ini berarti Pak Anto ingin melaporkan yang tahun sampai dengan tahun 2020 ya di PPS-nya. Karena kan yang tahun 2015 ke belakang, kalau memang sudah ikut TA, dia sudah ada kepastian bahwa tidak akan diperiksa untuk tahun 2015 sampai sebelumnya. Nah, begitu juga dengan kebijakan kedua di program PPS ini, apabila mengikuti bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, artinya tidak akan diperiksa untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2020. Untuk hal tersebut memang masih sama, Pak Anto. Kalau begitu sama ya? Ini masih juga bisa disebut tax amnesty. Dari sisi pemeriksaan ya, dari sisi pemeriksaan betul. Oke, tapi kenapa rate-nya lebih tinggi Bu dari yang pertama? Nah, justru itu Pak yang membedakan sebetulnya, makanya kita tidak mau mengatakan tax amnesty gitu ya. Kalau tax amnesty saya yakin di seluruh dunia juga ingin menyampaikannya dengan tarif yang begitu rendah sehingga banyak sekali kan barangkali. Sementara sekarang ini kita mengatakan program pengungkapan sukarela jadi lebih untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat wajib pajak. Kira-kira seperti itu sih. Pak Misbakun pasti lebih tahu nih kayaknya alasannya. Oke, terima kasih Bu Inga. Bersama kita juga sudah ada Pak Misbakun. Pak Misbakun itu anggota DPR dari Komisi 11 dari fraksi Golongan Karya yang terlibat sangat aktif pada saat penyusunan atau ratifikasi daripada Undang-Undang HPP ini. Nah, mungkin Pak Misbakun bisa menjelaskan ke kita, Pak Misbakun, ini prosesnya seperti apa sih? Apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat? Karena pada saat ini kan kita pandemi ya, maksudnya sebagian besar daripada pengusaha atau masyarakat itu kekurangan secara ekonomi, kok malah pajak seolah-olah datang bertubi-tubi. Silakan Pak Misbakun. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama saya mau minta maaf nih, datang terlambat karena di DPR lagi di demo besar-besaran. Ada apa ya kayak gitu? Ada demo tadi mengenai salah satu ormas, karena ada salah satu anggota DPR menyampaikan sesuatu di media, terus kemudian ada ormas yang tidak bisa menerima penyampaian itu, dan kemudian mereka mengirim demo yang saya agak kesulitan keluar, dan tol kesananya juga, saya tadi nyari jalan tol yang mungkin saya bisa masuk paling cepat. Oke, langsung ke pertanyaannya Pak Misbakun, silakan. Terkait yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi pertanyaannya, apakah sudah menampung aspirasi banyak orang? Undang-undang HPP ini disetujui dengan nama harmonisasi peraturan perpajakan ini kan awalnya inisiatif DPR dengan nama Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, KUP. Pemerintah ingin mengamandemen dengan sistem pembahasan Omnibus Law, di mana ada undang-undang KUP yang ingin dirubah, kemudian ada undang-undang PPN, undang-undang PPH,
undang-undang cukai, kemudian masuk undang-undang carbon tax, pajak karbon. Nah, begitu banyak undang-undang yang ingin diamandemen oleh pemerintah, ada hal-hal yang sangat substansial yang ingin disampaikan oleh pemerintah dalam membahas undang-undang KUP itu, maka kita memanggil banyak sekali asosiasi. Apalagi di dalam struktur Kadin itu kan asosiasi semua kan anggota Kadin itu. Nah, kita panggil Kadin, kita panggil Apindo, kemudian kita panggil akademisi, kita panggil para pakar termasuk, terus kita panggil juga para mantan dirjen pajak, kita panggil juga para stakeholder yang mengerti permasalahan bagaimana substansi-substansi yang akan dibahas. Mulai dari PPH, PPN, KUP itu sendiri, terus carbon tax, dan termasuk di dalamnya mengenai cukai. Karena cukai ini akan ada masuk objek cukai baru yaitu plastik pada saat itu dibicarakan, dan kemudian kita membahas juga mengenai minuman berpemanis. Lah, kita dengarkan seluruh stakeholder di dalam rapat dengar pendapat umum di DPR, dan kemudian mekanisme pembentukan undang-undang itu adalah antara pemerintah dan DPR menurut konstitusinya. Kemudian dibentuk panitia kerja, dan panitia kerja ini membahas draft RUU-nya dengan berbasis kepada daftar inventarisasi masalah, DIM. Istilah DIM itu adalah daftar inventarisasi masalah yang partai-partai membahas semua substansi yang diajukan oleh pemerintah untuk dirubah. Nah, semua partai kemudian mengirimkan anggota-anggotanya di dalam proses panja itu dan dibahas pasal demi pasal, kalimat demi kalimat, dan kemudian bahkan kata per katanya, apakah ini sudah memasuki ranah legal drafting yang benar, kemudian secara substansi berpihak kepada rakyat apa tidak. Dari beberapa usulan pemerintah yang ada, salah satunya adalah mengenai carbon tax, kita setujui. Tetapi dalam carbon tax itu kita ingin pemerintah semua setuju bahwa perbaikan iklim, kemudian energi hijau, kemudian pengurangan emisi, itu menjadi isu yang sangat krusial dan kita setuju. Tetapi kita juga harus melihat kondisi real, fakta real dunia usaha kita, bahwa transformasinya harus dibuat. Makanya kita minta namanya RUEN, Rencana Umum Energi Nasionalnya apa? Atau biasanya bahasa populernya itu roadmap. Roadmap-nya akan dibawa kemana? Kalau kita kemudian mau mengenakan carbon tax, kemudian harus ada yang namanya insentif kepada orang yang kemudian mereduce emisi karbon ini. Kalau kita bicara tax itu sebagai sebuah keniscayaan yang diambil oleh negara, tapi negara harus memberikan insentif terhadap itu. Makanya ada istilah kemudian yang kita carbon credit, dan kalau kita bicara carbon credit, maka Indonesia harus menjadi basis. Tidak boleh kemudian, ini kan berkelanjutan. Carbon credit harus Indonesia menjadi basis marketnya, dan penyelenggaranya. Jangan sampai kemudian Singapura yang tidak punya hutan, yang tidak apa, kemudian dagangan carbon credit kepada korporasi-korporasi di Indonesia. Nah, ini juga kita masukkan di dalam sebuah rencana yang bersifat jangka panjang, kapan masa transisinya, kapan masa peralihannya, dan kapan mulai masa pengenaannya. Disepakati Indonesia Emas, kemudian ada masa peralihan, dan kemudian masa pengenaan. Jadi menurut Pak Misbakun sendiri, selaku anggota DPR dari Komisi 11, proses legalisasi dari undang-undang ini, terutama terkait dengan PPS ya, yang mengenai pengungkapan sukarela itu udah benar atau ada kekurangan yang mesti kita perbaiki di kemudian hari? Gini, ini adalah formulasi yang menurut saya karena alasan pemerintah pada saat melakukan upaya amandemen ini adalah situasi COVID ini kan memberikan tekanan yang sangat berat terhadap penerimaan negara. Ruang fiskal kita makin terbatas, sementara kebutuhan untuk mengatasi pandemi itu adalah sebuah kebutuhan yang mendesak dan mendasar. Mendesak dan mendasar. Karena apa? Ini menyangkut bagaimana pemerintah menanggulangi COVID itu sendiri. Apalagi kemudian kita harus melakukan reformasi sistem kesehatan.
termasuk bagaimana pengadaan, karena COVID ini kan kita tidak pernah bisa perkirakan kapan berakhirnya. Nah, anggaran yang sangat besar itu penanganan, membangun sistem kesehatan yang handal, vaksinasi, dan sebagainya ini kan butuh anggaran yang sangat besar. Sementara pembangunan yang sudah dijalankan oleh pemerintah ini kan tidak boleh terhenti. Fokus pemerintah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, bagaimana meningkatkan kualitas infrastruktur, bagaimana membayar gaji pegawai, kemudian meningkatkan layanan internet masyarakat. Ini kan harus tetap berjalan. Tetapi pada saat yang sama kita harus berbagi fokus kita dengan penanganan dan penanggulangan COVID. Maka lahir istilah refocusing dan realokasi. Tetapi kalau menggunakan refocusing dan realokasi, anggaran yang ada kan kita alihkan. Nah, sementara kita kan butuh yang lebih besar. Kalau enggak akan terjadi dalam setiap krisis ekonomi ada dua hal. Akan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi berbasis PDB dan kemudian PDB yang kita punyai itu akan mengalami penyusutan. Nah, situasi ekonomi yang seperti ini harus diantisipasi dengan baik oleh pemerintah. Jangan sampai pandeminya selesai ekonomi kita turun. Karena tidak pernah bisa keluar dari krisis. Jadi menurut Pak Misbakun untuk proses legalisasi ini sudah oke gitu ya? Gini, kalau dari proses legislasinya mendengarkan banyak pihak, kemudian stakeholder dilibatkan, banyak kepentingan-kepentingan yang diakomodasi, mana yang harus kita prioritaskan, mana yang menjadi priority, itu menurut saya berjalan sangat bagus. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Anto mau menyampaikan. Ya, berarti memang ini HHP berarti yang tadi kan HPP, harmonisasi Peraturan perpajakan. perpajakan ini berarti PPS ini adalah bagian juga dari salah satu perihal yang di dalam HPP tersebut ya Pak. Tapi yang jadi pertanyaan mungkin kalau tadi kan penjelasan dari Ibu lebih kepada mungkin ada yang terlupakan untuk dilaporkan bagi WP pribadi. Tapi kalau mendengar dari Bapak mungkin lebih kepada juga bagian dari pemerintah menanggulangi budget dan COVID dan segala macamnya ya. Pajak ini kan dua hal. Satu adalah untuk dalam rangka mengisi anggaran, dan keduanya itu adalah fungsi pengaturan, regulation. Jadi dua hal ini kepingin dicapai oleh pemerintah. Betul. Walaupun tidak memberikan target secara khusus, secara numerik, secara itu, tapi pemerintah juga ingin. Karena apa? Alasan yang sampai kepada DPR itu adalah masih banyak masyarakat pada saat teks amnesti jilid pertama itu belum ikut. Belum lengkap. Pertama belum ikut. Belum ikut Kita malah. belum bicara orang yang tidak lengkap. Tidak ikut pertama, sosialisasi waktu itu sangat terbatas. Kemudian mereka masih meragukan apakah ini Benar bukan atau jebakan Batman. Waduh. Bukan Jebakan Batman ya? Jebakan Batman. Sekarang namanya Spider-Man. Batman. Kemudian masyarakat masih apakah ini nanti dan sebagainya. Nah, tapi begitu mereka begitu pelaksananya selesai dan masyarakat yang ikut itu memberikan sebuah sinyal bahwa ini adalah sangat serius. Ketenangan. Pemerintah memberikan garansi yang sangat jelas, tidak diusut asal-usul hartanya, tidak dipertanyakan dari mana hartanya, kemudian tidak ada ikutan-ikutan yang lain, maka mereka confidence. Nah, tapi mereka sudah terlanjur tidak ikut. Nah, aspirasi ini kan harus kita tampung. Nah, aspirasi ini kemudian ada orang yang ikut teks amnesti. Ikutnya pada saat itu tidak sepenuh hati. Ikut setengah, diungkapkannya juga setengah. Makanya kemudian ada dua hal di dalam pengungkapan pajak secara voluntary disclosure ini, yaitu pertama ada teks amnestinya adalah kemudian pengungkapan lanjutan untuk harta yang belum diungkap di saat teks amnesti. Nah, dua hal ini stakeholder yang berbeda ini dan berbeda keinginan dan kepentingan ini kan disampaikan. Betul. Nah, kami sebagai wakil rakyat menyampaikan kepada pemerintah dan satu kelebihannya pemerintah sangat aspiratif, mau menampung dua kepentingan yang sangat berbeda kutubnya ini, kemudian dicarikan solusinya. Karena apa? Ini adalah jalan keluar yang ingin kita tawarkan. Bagaimanapun juga rakyat harus merasakan kehadiran negara lewat kebijakan. Terima kasih Pak Misbakun. Pertanyaan saya Pak, mungkin kenapa kok kali ini WP Badan tidak diikut sertakan Sebenarnya, kalau arahnya memang ke sana gitu Pak? Karena begini, kalau yang pengungkapan aset yang belum diungkap di dalam teks amnesti itu kan memang hanya untuk perorangan. Tapi karena untuk teks amnesti kan bisa siapa saja. Gitu.
Oke, amnesti. eh, Teks amnesti bisa siapa saja. Bisa siapa saja. Oke, tadi Bu Inge menyampaikan bahwa program ini ya, PPS ini tidak ada targetnya, maksudnya target jumlah ya. Berapa jumlah yang diharapkan tercapai dalam waktu Januari sampai dengan Juni 2022. Padahal hari ini Bu, wajib pajak itu ya, saya dengar tuh banyak sekali mereka menerima namanya SP2DK. Hmm. Karena apa semacam himbauan segala macam untuk meningkatkan penerimaan negara. Karena ada target. Nah, kalau tidak ada target ya, pertanyaannya demikian. Kalau ada target aja udah seperti ini, kalau nggak ada target, nanti mereka apakah nggak membabi buta segala macam gitu? Nah, gimana Bu Inge? Sebetulnya tadi saya sudah mengatakan tidak ada target, tapi memang belum ditentukan. Jadi sampai dengan saat ini belum secara resmi disampaikan berapa jumlah target dari ini. Tapi apakah nanti akan dibuat target atau tidak, ini masih dalam pembahasan Pak Bambang. Jadi bukan berarti tidak ada targetnya gitu. Karena kalau target penerimaan kan tetap ada nih, nggak mungkin dong kita nggak punya target. Dari PPS sendiri tentunya harus ada berbagai macam perhitungan yang jelas lah supaya bisa menentukan kira-kira berapa. Yang jelas inginnya sebanyak-banyaknya gitu loh. Jadi saya pikir kita tunggu saja secara resmi nanti pimpinan kira-kira akan menyampaikan berapa target dari PPS ini. Begitu sebetulnya Pak Bambang. Nah, berkaitan dengan SP2DK sebetulnya ini merupakan satu hal yang memang sudah normal terjadi ya, walaupun tidak ada program PPS ini sudah banyak dilakukan oleh teman-teman. Kalaupun misalnya merasa sekarang ini banyak orang-orang yang tiba-tiba SP2DK bermunculan, mari kita lihat ini sebagai pengingat bahwa memang masih ada bahwa memang kami memiliki data yang barangkali oleh wajib pajak ini belum dilaporkan di dalam SPT-nya. Jadi kita lihat seperti itu saja. Apakah nanti akan diselesaikan dalam penyelesaian dalam SP2DK ataukah nanti wajib pajak akan mengikuti PPS, itu tetap kami kembalikan kepada para wajib pajaknya. Begitu Pak Bambang. Oke, terima kasih Bu Inge. Saya- Mungkin Pak Anto mau Ya. bertanya kembali, silakan Pak Anto. Saya kalau sebagai warga negara ingin patuh pajak lebih baik lagi gitu. Bagaimana melihat skema dengan pembayaran tarif yang sampai 11, 8, 6 ataupun 14 ya. Mengcompare itu dengan melakukan pembetulan SPT gitu. Mana lebih baik dan bagaimana menimbangnya Bu mungkin? Silakan Bu Inge. Jadi pertanyaan Pak Anto, Baik, Pak. Bu Inge. Nah, dengan tarif PPS kan termasuk dalam tarif PPh final, Pak. Ya, kalau mengikuti yang PPS berarti dia tarif PPh final, Pak. Artinya kemungkinan sebetulnya boleh dibilang itu lebih rendah, Pak. Karena apa? Untuk mereka yang melakukan pembetulan SPT, kalau memang dia penghasilannya sudah di atas berapa 5 miliar, dia akan kena tarif tertinggi, Pak, yang 30% gitu. Bahkan tarif baru ya, Pak, 30%. Itu sebetulnya, Pak. Jadi kalau dibilang kita mengatakan karena kami berpandangan mereka yang mengikuti program kebijakan 2 yang tadinya tidak SPT ya atau mengikuti pembetulan sendiri, itu akan kena tarif yang pasti mereka yang memiliki tarif sudah lapisan tertinggi, which is itu adalah dari mulai ya nggak mungkin dia pasti jelas pasti di atas 11%. Nah, dengan kita memberikan PPS ini sebetulnya jauh lebih besar, jauh lebih kecil dan bahkan itu sifatnya final, Pak. Dan denda Itu dihilangkan Pak Ibu. Anto, lihatnya seperti itu loh. Karena Ya. mungkin saya yakin semacam Pak Anto ini tidak mungkin hanya dikenakan tarif PPh orang pribadi yang 5%, pasti dia. Oh, Ibu tahu ya? iya Bu. Oke, kemudian gini Bu Inge. Ya nggak Pak? Ya, Pak. Nah, Ibu betul Bu, betul sekali Bu. Pak Anto memang Iya, harus Pak. sudah di atas yang 30% sih. Sedikit di atas 5 Bu. Oke. Nah, jadi menurut Bu Inge ya, Jadi gitu. sebaiknya wajib pajak itu ikut program PPS Bu ya, dibandingkan kalau mereka ikut program pembetulan SPT sebagaimana diatur di Undang-Undang KUP Bu ya. Begitu Bu ya? Oke, saya ulang. Jadi menurut Bu Inge, apakah sebaiknya wajib pajak itu ikut program PPS, pengungkapan sukarela ini, dibanding melakukan pembetulan SPT? Begitu Bu ya? Kita kembalikan kepada wajib pajaknya, Pak. Tergantung tadi, kalau pembetulan SPT kan yang dilihat penghasilannya, Pak, pada tahun itu. Kira-kira dia akan mengenakan tarif yang lapisan keberapa gitu loh. Kalau PPS berarti dia final, hanya kita melihat dari nilai bersih harta yang diperoleh tadi. Seperti itu aja. Silakan dihitung sendiri barangkali mana yang menguntungkan, mana yang merugikan bagi para wajib pajak itu ya. Karena semua tidak akan sama rasanya lari ya.
Oke, mungkin karena kita juga menganut sistem self assessment ya Bu Inge ya. Artinya Betul hitung sekali. pajak, lalu kemudian lapornya, bayarnya itu terserah wajib pajak Bu Inge ya. Kira-kira gitu Bu. Betul. Iya. Oke, oke. Mungkin Pak Anto mau bertanya kembali, silakan Pak Anto. Ini wajib Ya, pajak ini. wajib pajaknya Mas. Bu, jadi nanti itu kan untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah di aturan PPS ini kan menyebutkan bahwa investasi dibawa ke dalam negeri dan diinvestasikan di sumber DN, daya alam, Daya alam. renewable energy gitu. Betul. Jadi kalau saya melihat kan investasi lebih proper untuk badan, tapi kenapa kalau untuk individual bagaimana nih cara aplikasinya untuk menyatakan bahwa kita qualified untuk rate tarif yang lebih rendah gitu. Seperti 6%. Bentar. Kalau diinvestasikan memang dia dapat. Sebetulnya tujuan pemerintah ini kan tidak hanya melulu untuk kepatuhan sukarela, Pak. Meningkatkan investasi di Indonesia juga merupakan satu tujuan dilakukannya pembahasan dalam RUU HPP ini. Nah, kesitulah barangkali arahnya bahwa memang siapapun itu kalau bisa dilakukan investasi di Indonesia, di negara sendiri tentu akan sangat membantu. Tarifnya lebih rendah tentunya apabila memang kalau dia ada keinginan untuk melakukan investasi tadi. Nah, sedangkan kenapa dia harus di SDA, kenapa harus di renewable energy, kenapa harus di SBN, ini nanti akan ada peraturan turunan Pak untuk masalah tersebut. Kami sedang mendiskusikannya dengan Direktorat Jenderal PUPR, pengelolaan utang. Nah, nanti di sana mungkin akan lebih jelas kira-kira program investasi SDA seperti apa atau hilirisasi yang seperti apa, SBN-nya seperti apa juga nanti akan ada peraturan pelaksanaan yang lebih jelas untuk hal tersebut, Pak Anto. Oh, menarik sekali Bu Inge. Mungkin gitu, kita kembalikan kepada tadi investasi, meningkatkan investasi yang ada di Indonesia sendiri. Satu mau menambahkan barangkali nih Kak Ejen. Ya, kalau Bu Inge bicara soal investasi, ya, hari ini ternyata banyak sekali orang Indonesia ya yang ukuran tertentu lah gitu loh. Itu mereka melakukan investasi ya, tabungan dan segala macam itu lebih banyak di luar negeri, terutama Singapura. Kenapa? Kalau saya bertanya ke mereka, kita lebih percaya di sana dibanding kalau di Indonesia. Nah, ini menurut Bu Inge dan Pak Misbakun, kenapa ya coba? Mungkin dari Pak Misbakun dulu deh. Gini Pak Bambang, ini kan menyangkut masalah trust. Nah, kalau orang menyimpan itu kan masuk ke dalam sistem keuangan. Nah, sistem keuangan ini kan, dunia keuangan ini kan, trust Singapura memang lebih bagus. Trust Singapura lebih bagus. Tetapi kalau saya ingin sampaikan bahwa Indonesia juga bukan berarti tidak dipercaya orang. Tidak dipercaya orang. Mungkin mereka menyimpan di Singapura dengan strategi yang berbeda. Orang-orang tertentu percaya Singapura, orang-orang tertentu tidak percaya Singapura. Masing-masing orang punya pengalaman. Nah, ini yang mau tidak mau harus dikuatkan kerjasama mengenai pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dan Singapura, sehingga ketahuan siapa orang Indonesia yang menyimpan uang di Singapura. Ya kan? Dan uang itu apakah sudah dilaporkan di dalam laporan pajak dia di SPT. Nah, ini yang baik itu perorangan maupun badan usahanya. Apalagi di Indonesia ini menganut sistem rezim devisa bebas. Hasil ekspor orang LC-nya bukan di perbankan nasional tapi di perbankan di luar negeri. Mengelola sumber daya alam Indonesia, kemudian menggunakan sistem perbankan Indonesia, tetapi hasilnya disimpan di luar negeri. Ini kan juga menjadi sebuah presiden yang harus diperbaiki. Nah, bagaimana caranya pajak bisa merepatriasi ini? Bagaimana sistem moneter bisa merepatriasi seperti ini? Nah, inilah yang harus menjadi tantangan ke depan bagi pemerintah. Ini harus bisa ditegakkan lewat aturan, tidak cuma dengan persuasi. Nah, ini yang menjadi pekerjaan rumah paling berat kita saat ini. Oke, Pak Misbakun. Tadi saya juga mesti bertanya dengan Bu Inge nih. Karena salah satu yang punya peran kunci untuk bagaimana seseorang ya individu menaruh investasinya di suatu negara itu juga pajak. Nah, menurut Ibu sebagai wakil Dirjen Pajak ini ya, tax authority, bagaimana sih caranya supaya orang itu nantinya Indonesia tidak lagi atau berkurang secara signifikan dalam penempatan investasi
di Indonesia dibanding kalau ke Singapura. Gimana Bu Inge? Silakan. Oke, saya berbicara sebagai otoritas pajak. Kami tidak hanya melalui semacam law enforcement kepada wajib pajak, tentu tidak, tapi kami juga memperbaiki diri dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para wajib pajak. Kami sendiri sekarang sedang melakukan reformasi di bidang IT dan juga untuk pelayanan sampai dengan integrasi data itu kami lakukan. Itu semata-mata sebetulnya untuk lebih meningkatkan apa yang tadi Pak Misbakun katakan sebagai trust masyarakat kepada Direktorat Jenderal Pajak diharapkan lebih besar lagi, sehingga mereka pun untuk berusaha di negara kita sendiri itu yang mudah-mudahan juga memang bisa bertambah keyakinannya. Orang cari makan hidup di sini gitu kan, cari makan di sini, masa begitu punya penghasilan diberikan kepada negara lain. Itu yang mungkin harus kita tanamkan juga, rasa nasionalisme. Tapi dari kami sendiri tadi seperti saya katakan, kita terus membangun hal yang baru, memperbaiki sistem yang ada, dan mudah-mudahan nanti dengan kepercayaan juga dari tingkat masyarakat wajib pajak akan lebih percaya kepada kami, sehingga tentunya lebih bisa lagi menginvestasikan di dalam negara kita sendiri. Mungkin seperti itu Pak Bambang. Oke, terima kasih Bu Inge. Ini dari chatroom, dari partisipan yang juga ada di online dan ada tidak hanya di Indonesia, karena siaran ini juga diikuti oleh mereka yang ada di luar negeri Bu Inge. Ini luar biasa nih. Ada pertanyaan ini untuk Bu Inge. Bu Inge, ini Undang-Undang HPP ya katanya. Sebentar, saya coba lihat. Undang-Undang HPP disahkan, berapa jumlah penghasilan yang tidak kena pajak? Silakan Bu Inge. Diulang ya. Oke. Nah, ini agak bias nih pertanyaannya nih, misalnya apakah yang dikatakan sebagai PTKP kalau tidak kena pajak untuk orang pribadi nih ya, orang pribadi PTKP tentu tidak dikenakan pajak karena itu bukan batasan threshold untuk seseorang tidak dikenakan pajaknya. Jadi kalau kita berbicara penghasilan yang dikenakan pajak, penghasilan kena pajak setelah dikurangi PTKP itu sebetulnya hanya ada penambahan layer. Jadi kalau tadi yang saya katakan layer pertama dikenakan 5% itu adalah tadinya sampai dengan penghasilan sampai dengan 50 juta, sekarang diperluas menjadi ditambah menjadi sampai dengan 60 juta. Jadi kalau misalnya tadi seseorang punya penghasilan kalau kita berbicara angka memang akan sangat terlihat jelas untuk barangkali rakyat yang penghasilannya rendah. Tapi untuk mereka yang penghasilannya tinggi, seperti Pak Anto tadi nih, katanya, apalagi nanti penghasilan di atas 5 miliar, itu malah akan terkena tarif baru yang lebih tinggi dari yang sebelumnya, gitu. Jadi di sini memang yang kita lihat adalah penghasilan kenanya tadi yang diperluas sampai dengan 60 juta hanya untuk layer pertama saja gitu. Kalau pertanyaannya ke arah situ ya gitu. Oke, satu pertanyaan lagi Bu Inge. Kalau di negara-negara lain seperti di Amerika, karena kebetulan alumnus ini alumni Amerika Serikat, jadi mereka juga mengerti keadaan bagaimana perpajakan di Amerika. Pertanyaan gini, kalau di negara lain, katakanlah Amerika dan Singapura yang paling dekat dengan kita, itu seringkali kalau mereka isi SPT atau tax return, itu tidak hanya semata-mata penghasilan, tapi juga ada namanya item deduction, ada pengurang-pengurang. Misalkan kalau dia pinjaman ke bank, bunganya menjadi pengurang untuk orang pribadi. Nah, sementara tadi kita hanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak yang jumlahnya minim, dan itu berlaku se-Indonesia. Padahal kemampuan ekonomi orang Jakarta kalau kita bandingkan dengan Irian jauh berbeda. Nah, kira-kira menurut Bu Inge kapan ya pengurang penghasilan itu juga dilakukan sama seperti di negara lain? Sehingga orang, oh gue mau bayar pajak nih karena toh semua biaya sudah diperhitungkan sehingga yang patut kena pajak saja yang kena pajak. Dan satu itu, kedua, apakah dimungkinkan setiap katakanlah provinsi ya, tiap provinsi itu punya PTKP yang berbeda? Silakan Bu Inge. Oke, yang kedua dulu barangkali. Kalau setiap orang dengan PTKP yang berbeda, sebetulnya ini aturan pelaksanaan ya Pak ya, dari ketentuan Undang-Undang PPH. Jadi dimungkinkan atau tidak tergantung kesepakatan saya pikir dari pemerintah, entah nanti harus melalui persetujuan DPR atau tidak. Itu secara undang-undang saya masih harus pastikan lagi deh, apakah dimungkinkan atau tidak ya gitu loh. Karena kan PTKP itu bukan undang-undang gitu, harus ada peraturan menteri yang menentukannya. Nah kemudian untuk yang pertama tadi, mohon maaf, masalah di luar negeri ada pengurang. Sebetulnya
Pak Bambang, kita melihat barangkali ini bedakan dua hal. Kalau orang pribadi, saya pikir seluruh dunia sama, malah mungkin secara tarif yang berbeda. Bahwa kita menghitungnya kan penghasilan kena pajak, walaupun kita hanya di sini mengatakan hanya PTKP saja. Ada lagi sih zakat gitu, atau misalnya kalau kita berbicara mengenai seorang yang menerima bukan pemberi kerja gitu ya, ada dari mulai biaya jabatan dan segala macamnya itu juga ada diperhitungkan. Secara prinsip menurut saya sama, malah tarif kita nih jauh lebih rendah karena banyak negara lain yang menggunakan tarif yang single buat individual taxpayer-nya. Sementara kita masih menekan tarif berlapis di mana memang yang penghasilannya sedikit dikenakan tarif yang lebih ini juga lebih rendah juga. Nah, ada lagi barangkali yang namanya kita mengatakan sebagai norma penghitungan penghasilan neto. Nah, di sini untuk para profesional tertentu disitulah nanti biaya-biaya bisa diperhitungkan seperti misalnya artis gitu kan, kalau kita menghitung biaya pengeluaran artis gitu kan, pasti mereka butuh untuk sosmednya, untuk make up, untuk pakaian. Kita tidak mengatakan mereka tidak boleh mengurangkan, tapi kalau penghasilan mereka misalnya 100 juta, ya udah norma penghasilan itu 50 juta. Kita hanya mengakui penghasilan 50%-nya saja. Mungkin itu ada dua hal sebetulnya kalau di negara kita memang yang barangkali di tempat dengan negara lain ya kalau di-compare agak perbedaan sedikit, tapi kita memiliki dua hal tadi sebetulnya. Oke, terima kasih Bu Inga. Mungkin Pak Misbakun mau menambahkan, silakan. Begini, kalau kita perhatikan PTKP di Indonesia ini kan threshold bawah, Indonesia ini termasuk yang tinggi loh dibandingkan negara-negara ASEAN. Kalau dibandingkan juga dengan income per kapita kita. Jadi Indonesia ini toleransi orang tidak dikenakan penghasilan tidak kena pajak dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, Singapura, Philippines, Vietnam. Indonesia termasuk yang tinggi batas thresholdnya. Jadi sebenarnya pemerintah ini saya ingat PTKP terakhir itu tahun 2016 itu saya ikut memberikan peran. Nah, kemarin pada saat batas dari 50 ke 60 itu usulan kita, Pak. Usulan kita. Walaupun pemerintah dengan berat hati kita sampaikan. Kita sampaikan bahwa ada bagaimanapun juga kan kita harus mengapresiasi keinginan pemerintah yang mengklaim bahwa pembangunan ini berhasil, banyak orang sudah meningkat penghasilannya, tetapi juga harus ada masyarakat yang kalau sudah meningkat ya batas pajaknya juga harus dinaikin. Nah, Indonesia termasuk yang tinggi threshold ini. 60 juta itu kalau didolarkan itu tinggi juga loh, Pak. Itu. 60 juta berapa dolar itu ya? Sekitar 4.900 atau hampir ke 5.000 dolar. Oke. Itu cukup tinggi, Pak. Untuk ukuran dengan income per kapita Indonesia sekitar 3.900, 4.200 income per kapitanya setahun, Pak. Nah, threshold sebesar itu kalau dibandingkan dengan Malaysia, dengan Singapura dan sebagainya, Indonesia termasuk yang tinggi memberikan threshold orang tidak kena. Nah, ini adalah sebagai bentuk menurut saya perjuangan yang mau tidak mau harus diakui bahwa kita ini mempunyai ruang yang sangat lebar, orang tidak terkena pajak. Sebenarnya kita kenapa pemerintah mau menerima kita, Pak? Karena apa? Masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang tidak terkena itu, hampir semua penghasilannya itu kan di-spending, Pak. Dijadikan itu. Kita pemerintah, kita yakinkan pemerintah, apakah uang yang mereka terima itu dispendingkan semua atau sebagian diambil oleh pemerintah. Kalau dispendingkan semua, itu akan memberikan guliran ekonomi yang lebih besar. Ya, multiplier efeknya. Nah, dari multiplier efek yang digulirkan itu pemerintah bisa mendapatkan pajak lebih besar daripada pemerintah memungut di ujung dalam bentuk tax revenue. Nah, kalau itu dilepas, itu akan memberikan guliran. Karena apa? Ingat, 57% pertumbuhan ekonomi PDB ekonomi Indonesia itu 57%-nya dari konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga. Maka pemerintah dengan kita yakinkan hal seperti itu, pemerintah bisa menerima, Pak. Berbeda dengan Singapura. Singapura itu ekonominya kan ditopang oleh sektor jasa. Ya kan, sektor jasa. Malaysia sektor yang lain lagi. Filipina lain, kemudian Thailand lain, dan ini kan memberikan perspektif bahwa sebenarnya ruang diskusi antara pada saat pengambilan keputusan itu sangat terbuka dan sangat proses demokrasi kita sangat kuat kok, Pak. Itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan,
Batas tidak kena pajak itu untuk Indonesia itu masih lebih oke dibandingkan beberapa negara kalau kita melihat dari income per kapita. Ya begitu Pak Misbakun ya? Ya, income per kapita dan juga dari threshold-nya itu sendiri. Oke. Itu. Value amount-nya aja kita juga besar. Coba nanti setelah acara ini bandingkan dengan cari referensi batas threshold di Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura. Itu. Nanti kita lihat Pak Misbakun. Ya. Tapi ada satu pertanyaan Bu Inge dari kolom chat room. Ini Bu Inge, kemampuan wajib pajak itu untuk menggunakan e-filing masih terbatas. Ya masih minim. Kemudian di lapangan itu seringkali teman-teman petugas pajak itu mereka melakukan hal-hal yang tanda kutip dirasakan kurang ramah. Ini gimana menurut pendapat Bu Inge? Silakan Bu Inge. Oke, baik. Kalau untuk e-filing, Pak Bambang, saya pikir sekarang kita semua mengarah ke arah sana ya. Kami sangat mengerti kalau misalnya ada beberapa masyarakat yang barangkali literasi digitalnya belum memenuhi apa yang kita harapkan bersama. Nah, selalu sebetulnya teman-teman kami di lapangan itu silahkan kalau mau datang ke kantor pajak nanti dibantu untuk e-filing di kantor, itu seringkali kami lakukan gitu. Tapi harapan kita adalah bahwa dengan cara asistensi seperti itu nanti ke depannya teman-teman masyarakat wajib pajak ini akan semakin mengerti dengan e-filing. Dan tadi bahwa yang namanya menginput data yang selama ini dilakukan kalau secara manual, adanya human error dalam masalah sistem data kan sangat seringkali terjadi. Diharapkan dengan e-filing tadi juga ini ada human error input data tidak terjadi. Nah itu tadi yang pertama. Nah kalau misalnya tadi ada teman-teman yang merasa kurang ramah, kurang welcome barangkali kepada masyarakat wajib pajak, ya sebetulnya mohon maaf terlebih dahulu barangkali kalau ada ketidaknyamanan. Kami sangat terbuka kalau memang untuk perbaikan silahkan untuk masukan. Kalau memang mau dilaporkan misalnya teman saya di mana, di KPP mana, tidak mau membantu masyarakat melakukan e-filing, mau lapor boleh gitu. Kami punya saluran-saluran untuk pengaduan kalau memang dirasakan mereka tuh benar-benar sudah tidak mau membantu wajib pajak gitu Pak Bambang, monggo silakan. Kami sangat terbuka untuk hal tersebut. Tapi secara umum kita sudah terus berupaya untuk mengingatkan teman-teman supaya bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada para wajib pajak. Nah, tadi Bu Inga menjelaskan bahwa DJP, Direktur Jenderal Pajak itu terbuka untuk menerima masukan dari wajib pajak, termasuk kalau ada yang bingung masalah e-filing. Kira-kira mereka mesti ke KPP, kantor pelayanan pajak terdaftar, atau kemana ya Bu Inga? Kalau e-filing boleh kemana saja Pak, ke KPP yang terdekat, boleh ke KP2KP, karena kan kalau e-filing tidak melihat kamu NPWP-nya di mana, misalnya gitu, nggak harus, jadi boleh di mana saja sebetulnya gitu loh. Atau boleh lihat di tutorial juga ada di YouTube Dijen Pajak RI, atau mau telepon di Kering Pajak 1.500-200 juga boleh gitu loh. Begitu banyak channel yang kami siapkan untuk membantu para wajib pajak sebetulnya dalam hal pelayanan. Oke, mungkin ada pertanyaan tambahan dari Pak Anto, masih terkait dengan terkait dengan PPS voluntary, yes. Silakan Pak Anto. Bu, kalau kita menggunakan program pengungkapan sukarela ini, kemudian ternyata nggak lengkap lagi, apa yang terjadi kemudian hari Bu? Misalnya diketemukan ada lagi harta yang belum dilaporkan setelah menggunakan PPS ini. Dalam amnesti jilid 2 ini gimana ceritanya? Bu yang kita harus bayar. Baik. Nah, Pak Anto, untuk mereka yang sudah mengikuti teks amnesti, apakah suara saya terdengar, Pak Anto? Terdengar Bu. Silakan. Jelas ya? Ya, silakan Bu. Ya. Jadi untuk mereka yang sudah mengikuti teks amnesti pada tahun 2016 dan 2017, apabila nanti memang ternyata masih ada data yang ditemukan oleh Dijen Pajak, maka Undang-Undang TA berlaku, Pak, bahwa terhadap data tersebut bisa dilakukan nanti penghasilan untuk tahun 2022, Pak, nantinya. Gitu loh. Jadi kalau misalnya nih kita sekarang mengikuti program yang kan satu ya, Bapak sudah TA kemarin, kemudian masih ada yang ada lupa, kemudian sekarang diikutkan lagi dengan untuk yang 2016 sampai 2020 juga ikutan lagi gitu kan. Tapi ternyata nanti Dijen Pajak menemukan
lagi Pak, ada yang baru. Ini ternyata entah terlupakan beneran atau sengaja, kita nggak usah bahas itulah. Kalau ditemukan lagi, maka undang-undang TA akan berlaku lagi Pak, kalau dia mengikuti TA sebelumnya. Artinya bahwa kalau memang ditemukan, nanti dia akan dikenakan lagi pajak final Pak, 25% dengan tadi sanksi 200% itu tetap berlaku Pak, sebagaimana halnya dulu undang-undang TA. Seperti itu Pak. Jadi pastikan memang itu tidak tidak ada yang terlupakan lagi gitu loh Pak. Jadi pada saat PPS ini berlaku, ada yang waktu itu kita program pas final itu sementara di freeze gitu Pak. Kan kami ini boleh nih kalau menemukan sesuatu kuasa pasal 11 Pak di Undang-Undang TA, apabila kami menemukan datanya kita boleh memberikan semacam surat ketetapan dengan sanksi 200%. Masih ingat itu ya Pak dulu waktu TA gitu loh. Nah itu sanksi 200% itu sekarang di freeze nih Pak selama PPS. Tapi kalau ternyata masih ada yang lupa lagi, nah itu mungkin akan diberlakukan lagi apa yang ada dalam Undang-Undang TA tadi. Tapi diberlakukan nanti untuk tahun pajak 2022 begitu Pak Anto. Oke, Bu Inge, itu sanksi 200% itu besar sekali Bu, ya. Artinya Betul kalau Pak. iya. Lalu kemudian kalau ada yang salah, jadi apakah wajib pajak itu perlu ditemani oleh teman-teman kantor pajak supaya jangan sampai salah? Atau bagaimana nih Bu Inge? Apakah perlu tax consultant atau gimana seharusnya Bu? Karena 200% tuh waduh besar sekali tuh. Gimana menurut Bu Inge? Betul. Sebetulnya Pak, kan yang tahu harta pribadi masing-masing wajib pajak adalah wajib pajak itu sendiri gitu loh. Kalau tadi merasa ragu bagaimana cara menyampaikan atau menuliskannya dalam surat pernyataan harta untuk dibantu teman-teman di kantor pajak, silahkan Pak, nanti kami ada help desk-nya gitu loh. Walaupun nanti akan dilakukan secara online, harapan kami sebetulnya para wajib pajak karena masih pandemi tidak perlu datang ke kantor pajak. Namun demikian tetap kami akan menyiapkan help desk, nanti mungkin akan diberitahukan di mana saja help desk itu berada untuk para wajib pajak yang merasa belum firm, belum yakin betul dengan apa surat pernyataan hartanya sehingga butuh bantuan dari kami. Nanti pasti akan dibantu Pak Bambang dan Pak Anto. Demikian. Oke, terima kasih Bu Inge. Mungkin Pak Misbakun mau menambahkan sedikit? Ini adalah kesempatan terbaik kepada para wajib pajak, terutama wajib pajak para alumni Amerika Serikat ini, yang selama ini mungkin kelupaan atau tertinggal laporan-laporannya mengenai taxation-nya. Ini kesempatan terbaik untuk lapor. Karena ini momentum ini jangan dilupakan dan jangan dilewatkan. Tidak akan datang lagi kalau menurut saya. Dan jarang kesempatan ini datang, apalagi kemudian sampai 2 kali. Itu. Nggak pernah Pak? Jarang Pak. Jarang. Jarang. Jarang, bukan Jarang nggak pernah ada. ya. Biasanya kan orang selalu menggunakan pepatah kesempatan hanya datang sekali. Tapi ini di dalam taxation di Indonesia, kesempatan itu ternyata datangnya 2 kali. Nah, 2 kali. Nah, dikasih kesempatan kedua, kalau memang itu tidak digunakan dengan baik, apalagi diberi judul pengungkapan sukarela, ya kan, pengungkapan secara sukarela, voluntary disclosure ini kan luar biasa. Diberi sanksinya hilang, kemudian waktunya juga ini sangat panjang 6 bulan, dan kemudian dikasih insentif kalau diinvestasikan ke energi terbarukan, kemudian ke surat berharga negara, itu dengan tarif yang lebih rendah lagi. Maka kalau kesempatan ini sudah tidak, yang luar biasa ini diberikan oleh negara, tidak digunakan, mungkin negara akan menggunakan haknya, yaitu apa? Ya 20%, 200% tadi. Nah. Oke, Pak Misbakun. Ini kelihatannya Pak Misbakun sebelum saya persilakan closing remark, Pak Misbakun kelihatannya sudah ngasih closing remark nih. Ya. Oke, luar biasa. Memang sebagai warga negara, apalagi kalau kita ini partisipan itu sebagian besar adalah alumni Amerika Serikat, yang diharapkan sudah mendapatkan kesempatan luar biasa pada saat kita semua punya kesempatan sekolah di Amerika, dan kita sekarang kembali di Indonesia. We should have our giving back. Kita harus memberikan apa yang terbaik yang pernah kita terima kembali ke negara dalam bentuk pajak. Itu yang mungkin
saya bisa sampaikan. Mungkin Bu Inge sebagai closing remark, silakan Bu Inge. Kalau saya lebih kepada ini, mari kita sama-sama manfaatkan PPSI dengan sebaik-baiknya, dan kami sangat terbuka apabila memang ada masukan dari Bapak Ibu semuanya. Barangkali yang alumni Amerika, saya yakin dengan tingkat pendidikan yang tinggi, barangkali punya masukan untuk pemerintah, kami juga sangat terbuka. Dan saya ingatkan juga bahwa nanti akan ada help desk apabila memang membutuhkan bantuan untuk pengisian surat pernyataan harta dalam program PPS, dan tentunya ini berlaku 1 Januari, dan nanti bahkan setelah berlaku pun akan terus kami lakukan edukasi kepada para wajib pajak tentang PPS ini, Pak Bambang. Begitu mungkin. Oke, terima kasih Bu Inge. Mungkin Pak Anto mewakili wajib pajak dan sekaligus salah satu anggota alumnas nih. Ya, ya. Closing remark Pak Anto, silakan. Ya, kalau dari saya sih mau berterima kasih sama pemerintah ya, juga DJP yang sudah begitu detail memperhatikan apa yang terjadi di masyarakat. Kepada teman-teman mungkin juga bisa melihat aturan secara lebih detail, menimbang, dan menggunakan kesempatan ini untuk apakah akan mengambil PPS atau tidak. Jangan sampai terlewatkan aja, tinggalan kereta ya nanti. Oke, terima kasih Pak Anto, Pak Misbakun, dan Bu Inge. Kalau boleh saya simpulkan dalam perbincangan kita selama 1 jam ini, yang pertama adalah bahwa PPS ini adalah program yang disediakan oleh pemerintah untuk memberi ruang kepada wajib pajak bisa melakukan pembetulan SPT-nya, sehingga harta-harta dan penghasilan yang belum terlaporkan bisa terlaporkan. Dan kemudian karena ini juga mengakomodasi daripada kelupaan dari beberapa orang ya, menurut Pak Misbakun tadi, jadi tidak salahnya dimanfaatkan. Dan kalau kita mau memanfaatkan ini ya, tadi kan kita tahu Bu Inge mengatakan kalau salah nanti ada sanksi 200%. Mungkin ada baiknya Bapak Ibu atau teman-teman alumni Amerika Serikat bisa berhubungan dengan KPP, kantor pelayanan pajak terdekat, atau menghubungi tax consultant yang dipercaya untuk membantu Bapak Ibu dalam hal ini. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Inge, terima kasih Pak Misbakun, terima kasih Pak Anto, dan mohon maaf ya tidak banyak pertanyaan yang bisa semua dilontarkan. Saya kembalikan ke MC, silakan.